Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mencintai dan dicintai oleh sesama manusia, apalagi terhadap suami istri, anak, serta sanak saudara merupakan kebutuhan batin yang paling mendasar. Terlebih lagi jika kita mampu mencintai serta dicintai oleh pencipta semua makhluk di muka bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dapat dipungkiri, segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pastilah memiliki tanda-tanda yang unik, baik tersirat maupun tersurat. Begitupun tanda bahwa Allah cinta dan sayang terhadap hamba-hambanya di dunia. Terdapat 3 tanda bahwa seorang hamba mendapatkan kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berada di alam dunia. Tanda-tanda tersebut yaitu: 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan keburukan hamba tersebut secara langsung di dunia agar nanti ia terlepas dari balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksudnya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia. Dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah tidak membalas perbuatan dosanya di dunia hingga kelak dia membalasnya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Itulah tanda pertama yang mana Allah berikan kepada hamba kecintaannya. Dia mempercepat balasan keburukan hambanya tersebut, agar hambanya tersebut segera bertaubat dan memperbaiki kesalahan yang ia telah perbuat. Namun sebaliknya, bagi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan dibiarkan saja bergelimang dalam lumpur dosa dan terus-menerus bermaksiat hingga lupa dan lalai selama berada di dunia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya seorang mukmin selalu menerima segala bentuk kesusahan yang ia terima di dunia dan ikhlas dan ridho. Mungkin saja itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kesalahan kita, sekaligus sebagai tanda bahwa Allah mencintai hambanya agar kita segera insaf dan bertaubat. Karena sesungguhnya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sangat tidak sebanding dengan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ketika di akhirat seorang hamba sudah tak memiliki kesempatan lagi untuk bertaubat, serta balasannya pun jauh lebih dahsyat. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 168. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Berkaca dari firman-Nya tersebut, sudah jelas bahwa cobaan dan ujian merupakan sunatullah yang di dalamnya pasti mengandung rahmat dan hikmat bagi hambanya. Allah memiliki banyak cara yang berbeda-beda untuk mengembalikan hambanya kembali menuju jalan lurusnya. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hatinya dan mengisinya dengan keyakinan yang kuat dan kukuh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, niscaya Allah akan bukakan kunci hatinya dan mengisinya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya waspada akan lika-liku kehidupan yang ia jalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya sehat, sejahtera, dan lidahnya berkata benar dan perilakunya lurus, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat. Hadis riwayat Abu Syekh dari Abu Zar. Melalui hadis Nabi SAW tersebut, sudah jelas bahwa hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hatinya, ia akan memiliki tingkah laku yang lurus baik dari ucapan dan perbuatannya. Hamba tersebut akan berhati-hati menjalani hidupnya agar tidak terpeleset ke jurang penuh dosa dengan sedapat mungkin menghindari perilaku-perilaku yang tercela. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemahaman terhadap agama Islam hingga mampu menghayati dan mengamalkannya menjadi sebuah cara hidup yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan atas dirinya, maka pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan pemahaman akan agama. Hadis riwayat Bukhari. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan akan seorang hambanya, maka dia akan memberikan pengetahuan untuk memahami ajaran agama Islam hingga ia mampu hayati dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Seorang mukmin yang diberikan pemahaman tersebut tentu tidak akan pernah menjual akidahnya hanya demi kesenangan dunia yang hanya sebentar saja.
hamba tersebut tak akan silau dan cinta terhadap dunia hingga melupakan bagiannya di akhirat. Justru ia akan selalu tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, "Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku padamu dan aku telah ridhokan Islam sebagai agamamu." Sahabat yang beriman, sebagai penutup, marilah kita bermuhasabah diri kita sendiri, menatap jauh ke dalam hati dan menengok kehidupan kita selama ini. Adakah ketiga tanda tersebut terdapat dalam diri dan kehidupan kita selama ini? Jika iya, maka bersyukurlah atas nikmat cinta darinya tersebut dan bersabar atas ujian dan cobaan darinya. Jika tidak, maka kita mesti khawatir bahwa mungkin Allah sedang murka pada diri kita. Segeralah kita bertaubat dan berdoa memohon ampunan, serta meminta petunjuk serta kasih sayangnya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima taubat hambanya yang mau kembali kepadanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, manusia diciptakan untuk tujuan mulia, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan agama yang realistis karena sejalan dengan fitrah manusia. Allah Ta'ala memilih Islam sebagai agama yang diridhoinya. Untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat, seorang hamba wajib mengimani, melaksanakan semua syariatnya yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi ditambah ijtihad para ulama. Sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Berbicara tentang amal soleh, ada banyak amalan yang bisa mendatangkan ridho Allah. Selain menghidupkan 5 pokok rukun Islam, umat Islam harus melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, "Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya." Lantas, apa saja amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Pertanyaan ini pernah diutarakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Beliau SAW menjawab, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tuamu. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fisabilillah." Berikut 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Salat pada waktunya. As-salatu ala waktiha. Salat merupakan rukun Islam kedua yang diwajibkan bagi umat Islam dan dia menjadi tiang agama. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya salat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Rasulullah SAW juga pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Beliau menjawab, salat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud. Urusan salat adalah perkara serius dalam Islam. Salat menjadi pembeda atau pemisah antara seorang muslim dan non-muslim, serta perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. 2. Berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Selain salat di awal waktu, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik
kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kamu kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Di ayat lain Allah berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua." Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dalam hadis disebutkan, ada seorang lelaki yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk pergi berjihad. Beliau bersabda, "Apakah orang tuamu masih hidup?" Lelaki tadi menjawab, "Iya." Nabi bersabda, "Kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 3. Jihad di jalan Allah, al-jihadu fi sabilillah. Kedudukan jihad di sisi Allah sangat besar dan keutamaannya diganjar pahala yang sangat besar. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Berjuanglah kalian di jalan Allah dan perjuangan yang sebenar-benarnya." Para ulama mengatakan, menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah, karena agama ini bisa terjaga dengan 2 hal, yaitu dengan ilmu dan berperang berjihad dengan senjata. Sampai-sampai sebagian ulama berkata, sesungguhnya menuntut ilmu lebih utama daripada jihad di jalan Allah dengan pedang. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang berjihad. Rasulullah SAW bersabda, "Wajib atas kalian berjihad di jalan Allah Ta'ala, karena sesungguhnya jihad di jalan Allah merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu surganya Allah. Allah akan menghilangkan dengannya dari kesedihan dan kesusahan." Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah